Gorkem Kazan merasa berdosa pada fans Mega. Namun dibalik itu justru Gorkem sayang Mega. Dan ini pernyataan yang sangat menyentuh darinya. Manisa. Pagi itu, ruangan pelatih di gedung kantor Manisa BBSK terasa hening. Tidak ada sosok Gorkem Kazan, pelatih kepala Manisa BBSK, yang harusnya berdiri tegak di hadapan kamera. Sebagai gantinya, Mustafa Okal, sang asisten pelatih, maju dengan langkah berat namun penuh tanggung jawab. Ia membawa pesan, permintaan maaf, sekaligus penjelasan yang selama ini ditunggu-tunggu ribuan pasang mata, yaitu tentang Megawati Hangestri Pertiwi. Dari beberapa laga terakhir memang menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa Mega, bintang Asia yang bersinar terang, hanya sering tampil satu set? Dan mirisnya, mengapa umpan jarang mengalir kepadanya? Sekalinya ia ada kesempatan, spike itu pun karena Tanja Grosser sudah 3 kali lakukan serangan dalam satu rally yang berhasil dipatahkan lawan. Mengapa senjata utama Manisa justru seperti dibatasi dalam pertandingan dan dikunci di bangku cadangan? Mustafa Okal, yang tak lain adalah asisten pelatih sekaligus pagi itu jadi juru bicara Gorkem Kazan, menundukkan kepala sejenak sebelum membuka suaranya. Pelatih Gorkem tidak ingin terlalu banyak terekspos media dan beliau meminta saya mewakilinya. Pertama-tama, beliau menyampaikan permintaan maaf kepada publik, khususnya kepada para pendukung Megawati di Indonesia. Korea dan di Turki sendiri. Bukan tanpa alasan Mega hanya diturunkan satu set. Ini bukan liga, ini hanya turnamen pramusim. Dan Mega baru saja pulih dari cedera. Dan Mega terlalu berharga bagi Manisa, ujar asisten pelatih Manisa itu. Nada suaranya sedikit bergetar, seakan ia tahu betul betapa dunia menaruh harapan besar pada satu nama, Megawati. Coach Gorkem tidak ingin memaksakan. Kami menjaga lutut Mega. Kami mengkhawatirkan nyeri sisa benturan keras di laga-laga sebelumnya kambuh lebih awal. Jangan sampai pengorbanannya di pramusim ini malah memakan harga yang lebih mahal ketika liga sudah dimulai, ucap Mustafa menjelaskan. Memang masuk akal pernyataan itu, mengingat setiap Megawati usai latihan setiap hari dan usai menyelesaikan pertandingan, Megawati harus buru-buru datang ke ruang terapi untuk memulihkan stamina dan mengurangi resiko cedera lain-lainnya. Namun, itu bukan satu-satunya alasan soal menghindari resiko cedera. Mustafa Okal kemudian mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam, yaitu sebuah strategi yang selama ini tak mungkin dijelaskan di awal. Mega adalah magnet perhatian lawan. Semua blok, semua pembacaan bola selalu diprediksikan padanya. Justru disitulah letak strateginya. Ketika lawan fokus pada Mega, ruang terbuka untuk Tanja Grosser dan rekan-rekan lain. Itu bagian dari taktik kami. Dan baru sekarang bisa diungkapkan. Karena strategi bukanlah strategi jika diumbar sebelum waktunya. Meski jarang tampil, performa Megawati tetap meninggalkan kesan. Setiap kali ia masuk, tatapan ribuan penonton dalam layar kaca langsung tertuju kepadanya. Ada aura yang tak bisa dipadamkan meskipun ia hanya menyentuh bola beberapa kali. Senyumnya, semangatnya, teriakannya, kepalan tangannya dan bahkan lompatannya yang terbatas sudah cukup menjadi hiburan bagi fans yang merindukan aksinya. Namun, kerinduan itu tetaplah kerinduan. Banyak yang masih haus akan aksi-aksi gemilangnya. Hingga salah seorang fans asal Korea pun ikut angkat bicara mengenai hal ini.
Biarkan Mega jangan diforsir dulu. Dia memang sudah pulih, tapi aku masih ingat laga melelahkan melawan Pink Spiders yang begitu padat di pertandingan akhir musim kemarin. Lututku ikut ngilu hanya membayangkan Mega melompat dengan rasa sakit yang ditahannya. Aku tidak ingin itu terulang lagi, hanya demi turnamen pramusim. Tunggu saja saat liga dimulai. Aku yakin Mega akan kembali dengan tenaga penuh, dengan kobaran api yang utuh. Pesan itu ditutup dengan kalimat yang menusuk hati. Mega, meskipun aku hanya bisa menontonmu lewat layar komputer dari Korea, ketahuilah, tidak ada satupun fans Red Sparks yang berhenti mendukungmu di negeri asing sana. Dan kini, seolah menambah bara ke dalam api rumor, kabar terbaru mulai terdengar di kalangan pecinta voli Indonesia. Desiran kabar menyebutkan bahwa Megawati mungkin tidak jadi memperkuat tim Bank Jatim di Livoli mendatang. Alasannya sama, kekhawatiran besar bahwa Mega bisa memaksakan diri bermain untuk Bank Jatim yang beresiko terlalu cepat dari cederanya. Sejumlah pihak menilai, jika Mega dipaksakan tampil di Livoli, maka ada risiko ia kembali ke Manisa dengan kondisi lutut yang terganggu, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Manajemen Manisa pun dikabarkan memberi isyarat tegas. Mega adalah aset besar, bukan hanya untuk klub, tapi juga untuk masa depan karirnya. Rumor itu memang belum dikonfirmasi secara resmi, namun cukup untuk mengguncang hati para fans di tanah air. Ada kekecewaan karena rindu yang mungkin tak tersalurkan di pentas lokal, tetapi juga ada rasa lega karena Mega akhirnya benar-benar dijaga. Megawati masuk ke dalam skuad resmi Bank Jatim pada Livoli Divisi Utama 2025 yang berlangsung di Gor Nambo, Tangerang, Rabu, 3 September. Hal tersebut memungkinkan mengingat Liga Voli Turki baru dimulai pada Oktober 2025. Absennya Megawati tentu menjadi kerugian tersendiri bagi Bank Jatim, mengingat peran vitalnya sebagai salah satu pevoli terbaik Indonesia. Meskipun demikian, tim pelatih Bank Jatim berharap Megawati bisa bergabung pada fase penting, yaitu babak Final Four. Kedatangannya dinilai mampu menambah daya dobrak, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri para pemain Bank Jatim. Saat ini, Bank Jatim akan bertumpu pada beberapa pemain lokal andalan seperti Asih Titi Pangestuti, Rika Dwi Latri, Maya Kurnia Indri, dan Yolana Beta Pangestika.